Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, jumpa lagi dengan Ustazah pada hari ini dalam pelajaran tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, anak-anak Ustazah semuanya, sebelum kita mulai belajar, yuk kita terlebih dahulu membaca doa. Ayo sayang semuanya, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya nak ya. Jadi ingat, kalau kita mau belajar atau mau bekerja apapun, kita harus selalu membaca doa. Nah, anak-anak Ustazah semuanya, hari ini Ustazah akan mengajarkan suatu pembelajaran yang sangat menarik bagi anak-anak Ustazah, dan sangat perlu bagi anak-anak Ustazah semuanya dan harus diperhatikan ya nak ya. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 3, yaitunya cara membaca yang tepat. Jadi di sini anak Ustazah harus memperhatikan bagaimana cara kita membaca yang tepat, biar kita bisa pintar membaca dan tubuh kita tidak sakit. Nah, coba anak Ustazah dibuka bukunya halaman 51. Ayo, buka bukunya dulu sayang. Ya. Pada halaman 51 ini anak Ustazah bisa melihat di sini cara membaca yang tepat. Nah, anak Ustazah, coba anak Ustazah, masih ingat nggak kemarin pelajaran tentang panca indera kita? Coba ingat lagi, panca indera kita ada 5. Yang pertama apa kemarin sayang? Ada mata, ada hidung, ya, ada telinga, ada lidah, dan ada kulit. Nah, anak Ustazah, semua panca indera kita itu, semua anggota tubuh kita harus kita jaga dengan baik, biar dia tidak sakit, biar tidak rusak. Nah, di sini juga pada pembelajaran 3 ini bagaimana cara membaca yang tepat. Coba perhatikan ya nak, halaman 51. Mata adalah panca indera kita. Mata untuk melihat. Mata harus dijaga agar tetap sehat. Perhatikan gambar di bawah ini, posisi duduk saat membaca. Nah, anak-anak Ustazah, jadi posisi duduk kita waktu membaca itu akan mempengaruhi ke mata kita, akan mempengaruhi mata-mata anak-anak Ustazah. Kalau nanti membacanya salah, mata kita bisa rusak, bahkan bisa menjadi buta mata kita. Coba anak Ustazah perhatikan gambarnya nak ya. Di sini ada 3 gambar. Nah, satu ada gambarnya F yang di checklist, ada tanda kali, ada tanda kali. Ini yang ada tanda kali atau tanda silang ini, nah ini berarti salah cara duduknya. Coba dilihat posisinya. Nah, sekarang anak-anak Ustazah lihat bagaimana cara duduk yang benar agar mata kita tidak rusak. Coba lihat Ustazah ya. Sekarang Ustazah perhatikan ya nak. Nah, ada kursi. Di kursi ini anak Ustazah kalau kita mau duduk, posisi kita harus benar. Ya, lihat. Nah, pertamanya kita dekat ke meja gini anak ya. Terus kita duduknya harus lurus, punggung kita lurus. Nah, punggung kita lurus begini. Nah, kemudian kalau bisa tangan kita letakkan di meja. Tangan kita bisa menahan tubuh kita. Letakkan di meja tangan dulu, baru kita membaca. Ya nak, baru kita membaca seperti ini. Atau boleh dua tangannya begini kan. Jadi punggung kita harus lurus. Punggung kita ini harus lurus supaya tulang punggung kita tidak rusak. Ya nah, seperti ini. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Coba anak Ustazah perhatikan. Dia membacanya begini. Badannya dadanya dibusungkan ke depan. Itu juga tidak bagus. Mata kita tidak bagus, kemudian tulang punggung kita juga bisa rusak. Nah, kalau dia membacanya begini, tulang punggung kita bisa rusak. Terus gambar yang ketiga, lihat lagi. Dia membacanya membungkuk. Nah, begini dia. Seperti ini juga tidak bagus. Tulang punggung kita juga bisa rusak di belakang. Nah,
Kalau begini dan mata kita pun tidak bisa untuk melihat bagus kalau begini kita membacanya. Ya sayang ya. Perhatikan. Jadi apalagi membacanya sambil tidur gini. Itu sangat tidak bagus sekali ya nak ya. Mata kita bisa rusak, tulang punggung kita pun juga bisa jadi rusak. Nah, anak ustazah harus perhatikan ya nak, bagaimana posisi duduk ini harus kita latih dari kelas 1. Bagaimana posisi duduk yang benar? Punggung diluruskan. Nah, kita baca begini. Nah, ngerti anak ustazah? Jadi, untuk posisi kita membaca, kita harus perhatikan. Yang kedua, jarak dari mata ke buku saat membaca harus anak-anak ustazah perhatikan. Berapa jarak antara mata dan buku harus kita perhatikan. Nah, lihat lagi gambarnya. Ya, yang pertama, nih tengok, bukunya diletakkan di meja, siku diletakkan di meja. Nah, tengok. Jadi caranya, kita lihat seperti ini. Ingat tulang punggung harus lurus. Kita mulai membaca. Nah, ya nak ya. Tidak boleh kita membaca begini. Coba lihat tuh. Gambar yang nomor 2 itu gambar yang salah. Nah, tak boleh bacanya begini dekat-dekat mata kita ke meja. Apalagi yang ketiga, salah sekali ini nak. Gambar membaca sambil tidur. Nah, seperti ini ya membacanya. Ini sangat merusak kepada mata kita. Mata anak-anak ustazah nanti bisa cepat rusak kalau membacanya sambil tidur. Nah, di bawahnya anak ustazah, duduk tegak membuat mata kita sehat. Jadi kalau kita duduk kita tegakkan tulang punggungnya, membuat mata kita sehat. Atur jarak mata dan buku saat membaca. Jadi anak ustazah harus diatur berapa jarak mata dan buku saat membaca. Kalau bisa lebih dari 30 cm ya nak ya. Nah, kita ukur. Jadi kalau tangannya gini kan, tengok nih roll. Nah, lihat. Lebih dari panjang penggaris anak-anak ustazah. Jadi kita harus latih bagaimana kita membaca itu benar biar mata kita tidak rusak. Nah, jelas nak? Coba besok anak ustazah cobakan semuanya ya. Ya, halaman 51. Nah, anak ustazah, sekarang kita lanjutkan halaman 52. Di halaman 52 ini anak ustazah ini, ayo mengamati. Jadi pada halaman 52 ini kita perhatikan gambar ya. Lani dan teman-temannya sedang bermain di taman. Benny menendang bola dengan kaki. Lani mencium bunga dengan hidung. Siti mengamati kupu-kupu di atas bunga. Dayu melihat burung-burung yang terbang. Edo bermain layang-layang. Semua kegiatan menggunakan anggota tubuh. Nah, kemarin anak ustazah kita kan sudah belajar tentang anggota tubuh. Jadi ini adalah semua permainan yang dilakukan Lani dengan teman-temannya menggunakan anggota tubuh. Nah, anak-anak ustazah, dalam bermain harus kita selalu menjaga anggota tubuh kita biar tidak rusak. Nah, misalnya nih anak ustazah, sekarang kan orang musim bermain sepeda nih. Jangan bermain sepeda kencang-kencang. Kalau kita bermain sepeda kencang-kencang, bisa anggota tubuh kita bisa rusak. Apabila kita terjatuh, bisa tangan kita yang patah, bisa kaki kita yang patah, bisa juga kepala kita yang kena nanti ke aspal. Jadi jangan bermain sepeda cepat-cepat, tapi bermain dengan hati-hati agar semua anggota tubuh kita tidak rusak. Ada jelas sayang? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi halaman 53. Halaman 53 ini anak-anak ustazah ini mencobakan. Nah, ayo mencoba. Tangan anggota tubuh yang bermanfaat. Mana tangannya? Nih, tangan kita ini adalah anggota tubuh yang bermanfaat. Di tangan kita ini ada jari. Ya sayang, berapa jarinya? Ya, tangan kanan 5, tangan kiri juga 5. Jari ini nak sangat bermanfaat sekali. Coba anak ustazah bayangkan kalau Allah tidak membuat jari untuk kita. Apa yang akan terjadi? Anak ustazah tidak akan bisa memegang. Kalau jari kita tidak ada, misalnya megang roll. Anak-anak ustazah tidak bisa megang roll kalau jarinya tidak ada. Makanya jari kita harus kita rawat dengan bagus. Tidak boleh sembarang-sembarangan untuk memegang sesuatu. Ya,
Kalau kita megang pisau, perhatikan jangan sampai luka tangan kita, ya nak. Coba nih, tangan anggota tubuh yang bermanfaat. Di tangan ada jari-jari. Jari-jari tangan banyak manfaatnya. Mari bernyanyi bersama teman. Mengenal nama jari sambil mengenal bilangan. Ayo, sekarang anak-anak ustazah kita menyanyi dulu. Halaman 51. Yuk. Menyanyi sambil mengenal bilangan. Ayo, ini ada nyanyinya nama-nama jari. Nama-nama jari. Ibu jari yang pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Bisa sayang? Nah, insya Allah anak ustazah bisa ya. Nanti dicobakan di rumah untuk menyanyikan lagu nama-nama jari. Ya sayang ya. Nah ingat, tadi kata ustazah, jari harus dijaga biar jari kita tetap sehat dan tidak hilang jari kita. Ya nak, dijaga ya. Semua anggota tubuhnya harus dijaga dan dirawat yang baik. Kita lanjutkan lagi. Pada halaman 53 ini nanti anak ustazah akan dapat berhitung dengan menggunakan jari. Nah, tengok nih ada angka 1, ada 2. Nah, ini jarinya 2 ya nak. Nah, apakah anak ustazah bisa berhitung? Insya Allah anak ustazah semuanya bisa berhitung. Ya sayang ya. Lakukan nanti berhitungnya dengan ayah, dengan papa atau dengan adiknya di rumah. Selamat mencobakan ya sayang ya. Selanjutnya kita buka halaman 54. Nah, halaman 54 ini nak, anak-anak ustazah insya Allah bisa. Ustazah yakin anak-anak ustazah bisa. Anak-anak ustazah buat di sini pasangkan ini. Berapa banyak jariku? Pasangkan banyak jari dengan angka. Jadi kalau angkanya 1 nanti jarinya juga 1. Anak ustazah garis ke angka 1. Dan di bawahnya kalau jarinya begini itu berapa? 4. Anak ustazah pasangkan ke angka 4. Pasti bisa ya nak ya. Nanti dikerjakan halaman 54. Yang halaman 55 juga sama dengan yang halaman 54 tadi. Di sini anak ustazah akan berlatih untuk menghitung benda dengan jari. Bantu Lani menghitung benda-benda di taman. Beri tanda centang pada lambang bilangan yang sesuai. Nah ini dia yang halaman 55. Kita lanjutkan halaman 56. Yang halaman 56 ini anak-anak ustazah akan mencoba. Ayo mencoba. Coba anak ustazah buka halaman 56. Hari sudah gelap, malam telah tiba. Siti harus tidur lelap agar badan menjadi sehat. Besok bangun pagi-pagi. Besok Siti ke sekolah. Anak ustazah, pada halaman 56 ini ada di sini gambar-gambar kegiatan yang dilakukan sebelum tidur. Ada Siti sedang menggosok gigi, ada sedang memegang baju, mau ganti baju nih ya nak. Ada gambar mau tidur, ada bangun tidur. Sekarang pada gambar ini tugas anak-anak ustazah adalah memberi nomor dari kegiatan nomor 1 sampai kegiatan nomor 4. Mana kegiatan Siti yang dilakukan pertama sekali sebelum tidur? Anak-anak ustazah pasti bisa. Anak-anak ustazah, sekarang kita lanjutkan lagi pembelajaran 4 ya nak ya. Pada pembelajaran 4 ini, coba anak-anak ustazah buka halaman 57 ya. Di sini ayo mengamati, menjaga bagian-bagian tubuh. Kamu sudah mengenal bagian-bagian tubuh. Tubuh harus dijaga agar sehat. Amati gambar berikut. Nah, di sini ada nak 3 gambar. Ada gambar Siti, ada gambar Lani, dan ada gambar Beni. Ya nak ya, ada 3 orang temannya di halaman 57. Ada bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain, ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Ajak temanmu mengamati gambar.
bagian tubuh mana yang boleh disentuh orang lain, bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Mengapa? Ayo anak-anak ustazah, untuk pembelajaran yang halaman ini akan kita lanjutkan lagi kepada halaman 58. Mari kita perhatikan dulu mana bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain, mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, anak ustazah, yuk buka bukunya halaman 58. Ayo mengamati. Amati gambar berikut. Nah, coba anak-anak ustazah perhatikan di halaman 58 ini ada dua gambar. Ini adalah tubuh bagian depan dan ada tubuh bagian belakang. Nah, coba lihat. Pada bagian tubuh bagian depan, anak-anak ustazah bisa melihat ada tanda merah di mulutnya, kemudian ada tanda merah di dadanya, ada tanda merah di bagian di bawah perutnya. Ini adalah bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kalau yang tubuh bagian belakang, ada juga nih yang bagian merah di dekat di bawah pinggangnya, dekat pinggulnya nih. Nah, ini adalah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yuk kita baca dulu. Perhatikan lingkaran berwarna merah. Itulah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Jagalah tubuhmu dengan baik. Jika ada yang mau menyentuh bagian tubuhmu di lingkaran merah, katakan tidak. Laporkan kepada guru atau orang tua. Nah, anak ustazah, sekarang coba perhatikan ustazah dulu. Bagian yang merah pada gambar tadi itu adalah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kalau ada yang menyentuh bagian yang tiga tadi, mulut, dada, dan di bawah perutnya ini, anak-anak ustazah harus laporkan kepada orang tuanya atau kepada ustazah. Nah, coba perhatikan ustazah. Bagian yang pertama tadi di gambar ada mulut. Mulut ini tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kenapa? Karena apabila orang mencium mulut kita ini atau disentuh oleh orang lain, anak ustazah nanti bisa kena penyakit. Jadi ini tidak boleh disentuh oleh orang lainnya. Nah, kalau ada yang mau menyentuh, yang mau mencium mulut anak ustazah harus bilang tidak boleh. Ya sayang ya. Yang kedua adalah bagian dada, bagian sini. Bagian dada kita ini juga harus kita jaga baik-baik, tidak boleh disentuh oleh orang lain. Bagian dadanya di sini, bagian di sininya, bagian di sini ini adalah bagian-bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kalau ada yang mau menyentuh, yang mau memegang bagian tubuh anak ustazah yang di depan ini, yang ada tanda merah ini, anak ustazah harus bilang sama mamanya atau bilang sama ustazah. Jadi kalau ada yang mau menyentuh bagian dadanya, anak ustazah harus bilang tidak boleh. Ya sayang ya. Terus yang ketiga adalah bagian di bawah perutnya di sini. Ini adalah bagian-bagian yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Ya, siapapun tidak boleh memegang bagian tubuh kita yang di bawah sini, yang ustazah kasih tanda merah. Kalau ada yang mau memegang bagian tubuh anak ustazah yang bagian bawah di sini, anak-anak ustazah bilang tidak boleh. Ingat, kalau ada yang menyentuh bagian tubuhnya yang berwarna merah ini, anak ustazah harus katakan kepada mama atau orang tuanya di rumah, dan juga boleh kepada ustazah. Nah, sekarang anak ustazah, sekarang bagian tubuh yang belakang, mana yang tidak boleh disentuh orang lain? Nah, lihat. Nah, ini anak. Bagian ini adalah bagian yang tidak boleh dipegang orang lain. Nih, bagian ini tidak boleh dipegang oleh orang lain. Ya nak ya. Kalau ada yang memegang bagian tubuh anak-anak ustazah yang berkasih warna merah ini, anak-anak ustazah harus kasih tahu ke mama atau papanya di rumah. Ada jelas saya? Jadi kita harus selalu menjaga anggota tubuh kita ini biar dia selalu sehat, biar dia terjaga dengan baik. Kita harus berterima kasih kepada Allah. Ada jelas saya? Nah, sekarang anak ustazah, kita lihat dulu mana bagian tubuh yang boleh dipegang oleh orang lain. Misalnya tangan. Kalau kita misalnya bersalaman, boleh. Tangan ini kita boleh bersalaman dengan orang lain. Ya sayang ya. Terus mana lagi? Ya, di pipi misalnya mama atau papa kita mau mencium pipi kita, boleh, tidak apa-apa. Ya sayang ya. Tapi ingat, yang mencium pipi kita ini, yang
baik yang kiri yang kanan itu hanya boleh mama dan papa atau keluarga kita saja ya sayang ya. Nah, ingat tuh anak-anak ustazah harus ingat lagi apa bagian tubuh anak-anak ustazah yang harus anak-anak ustazah jaga dengan baik. Apa tadi pertama sekali? Mulut, kemudian dada, terus di bawah perutnya di sini juga harus dijaga. Terus yang di bagian belakangnya ya sayang ya. Kalau ada yang menyentuh mulutnya, kalau ada yang menyentuh dadanya ini, atau ada yang menyentuh di bawah perut ini, atau ada yang mau menyentuh bagian pinggulnya ini, anak-anak ustazah bilang tidak boleh. Ada jelas sayang? Kita harus menjaga anggota tubuh kita biar tetap kita harus menjaga semua anggota tubuh kita ya. Kita harus berterima kasih kepada Allah dengan selalu menjaga anggota tubuh kita dengan baik. Jelas sayang? Ayo. Nah, anak ustazah, selanjutnya anak ustazah yang bagian halaman 59 ini bercerita. Nanti anak ustazah ceritakan dengan ustazah dengan video singkat saja mana bagian-bagian anggota tubuh anak ustazah itu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Misalnya tadi mulut, bagian dada, terus bagian di bawah perutnya. Ini juga tidak boleh disentuh oleh orang lain. Juga di belakang sininya. Ustazah tunggu ya sayang video singkatnya. Ini halaman 60. Yang tadi sudah ustazah ajarkan bagaimana cara membaca yang tepat. Nah, di sini anak ustazah harus perhatikan bagaimana cara membaca yang tepat. Ini harus anak ustazah cobakan. Dayu sedang membaca buku di kelas. Cahaya di kelas terang. Dayu bisa membaca dengan baik. Amati gambar di bawah ini. Cara memegang dan membalik halaman buku. Di sini anak ustazah harus belajar bagaimana cara memegang dan bagaimana cara membalik buku, harus belajar ya nak. Nah, cara memegang buku, coba lihat ustazah. Kita duduk di kursi ya nak. Kemudian cara kita memegang buku, buku kita letakkan di meja. Kemudian cara membalik buku. Balik bukunya tidak boleh begini. Tidak boleh membalik bukunya cepat begini. Nanti buku kita bisa rusak. Ada begini. Nah, tidak boleh ya nak ya. Tidak boleh kita balik buku misalnya gini. Nah, tidak boleh. Nanti rusak buku kita, bisa robek bukunya. Tidak boleh. Jadi membalik buku harus hati-hati. Dipegang sudut kanannya di bawah, kita balik bagus-bagusan. Nah, gitu ya nak ya. Kita balik lagi. Kita ginikan. Jadi cara membalik buku anak-anak ustazah juga harus belajar. Pegang sudut kanan di bawah, kita balik bukunya baik-baik, hati-hati agar buku kita tidak robek. Terus anak ustazah, waktu membaca cahaya lampu harus terang. Jadi anak-anak ustazah nggak boleh membaca dekat yang gelap, harus yang terang. Nah, kenapa? Supaya mata kita juga tidak rusak, supaya mata kita tetap terang dan tidak buta. Makanya kita harus membaca dekat yang ada lampu yang terang. Nah, lihat gambar yang di bawah nih. Cara cahaya saat membaca. Nih, tengok gambarnya. Lani sedang membaca buku. Dia membaca di sini, lampunya ada di atas meja. Terus kalau di sini salah, lampunya dari sini, terus ditutupnya lampunya seperti ini, itu berarti salah juga ya nak. Jadi yang benarnya adalah membaca itu lampunya harus terang. Membacalah dengan baik saat di rumahmu, di sekolah pun, dimanapun kita harus membaca dengan baik supaya mata kita tidak rusak ya nak. Nah, anak-anak ustazah, cara kita membaca ini juga harus anak ustazah perhatikan. Kita membaca itu harus dari kiri ke kanan. Misalnya nih anak ustazah tengok nih bukunya ya. Membaca dari kiri ke kanan. Cara membaca yang tepat. Jadi dari sini, dari kiri ke kanan. Tidak boleh dari kanan. Tak boleh dari sini, tepat yang membaca cara. Bukan seperti itu ya sayang ya. Tapi membacanya harus dari kiri kanan sini. Cara membaca yang tepat dari kiri ke kanan, dari sini sampai ke ujung. Terus ini lagi, Dayu sedang membaca buku di kelas. Nah, itu namanya dari kiri ke kanan. Nah, terus ini lagi nanti kita baca. Nah, enak ya. Dayu bisa membaca dengan baik. Itu namanya dari kiri ke kanan kita membaca buku ya. Amati gambar di bawah ini. Cara memegang dan membalik halaman buku. Nah, itu namanya
kita membacanya dari arah kiri ke kanan. Nah, di sini dulu. Cara membaca yang tepat. Dayu sedang membaca buku di kelas. Cahaya di kelas terang. Dayu bisa membaca dengan baik. Nah, ke saya? Insya Allah anak-anak ustazah bisa mengerti ya nak ya. Nah, selanjutnya halaman 61. Ayo menari. Ya, di sini anak-anak ustazah disuruh untuk menari ya nak. Gerakan anggota tubuh bersama teman. Gerakkan tubuh secara bebas. Mari kita menari. Ikuti irama dengan hitungan. Kita bergembira. Tubuh kita banyak manfaatnya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak ustazah, seperti yang ustazah bilangkan tadi, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberi anggota tubuh kita yang lengkap, memberi anggota tubuh kita yang sehat. Jadi kita harus menjaga semua anggota tubuh yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kita harus bersyukur ya sayang ya. Nah, anak-anak ustazah semuanya, untuk hari ini ustazah cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Marilah kita sudah dengan membaca doa penutup majelis. Ayo sayang, angkat tangannya, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Kalau ada salah, ustazah mohon maaf. Ustazah sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sayang. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya?